Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Pandita. Saya akan mempresentasikan tentang UAS Hukum Islam. Yang pertama ada jelaskan mengenai kaidah keyakinan dan macam-macamnya serta dengan contohnya. Yang pertama, apa kaidah keyakinan itu? Aturan umum yang dapat ditetapkan dalam berbagai kasus yang berada di bawah keputusan umum dan macam-macam dan macam-macamnya. Yang A, setiap waktu bergantung pada maksud dan niat pelakunya. Apabila hibah tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah melainkan jual beli. Yang B, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Terjadi perselisihan penjual dan pembeli masalah harga, maka dianggap yakin adalah harga penjual. Yang C, kesukaran atau kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Contohnya seseorang yang meminjam barang dan merusakkannya, maka harus mengembalikan sama sesuai dengan apa yang dirusakkan. Yang D, kebenaran harus dihilangkan. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok karena menimbulkan kemudaratan bagi rakyat. Yang E, adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan umum. Transaksi kurs mata uang, penyesalan transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi hal tersebut dibenarkan. Yang kedua, jelaskan contoh berkaitan dengan kaidah kesukaran atau kesulitan. Kaidah kesukaran diantara hikmah dan rahmat Allah apabila datang suatu kesulitan maka syariat diperingan atau dipermudah. Ketika sakit tidak bisa sholat berdiri maka boleh sholat dengan duduk. Nomor 3, melihat kondisi Indonesia yang beraneka ragam dan berbagai macam adat kebiasaan serta suku-suku yang ada di Indonesia, maka bagaimanakah penerapan konsep mengenai kaidah atau kebiasaan dan macam-macamnya serta memberikan contoh. Penerapan konsep kaidah adat kebiasaan agar dapat diterima dalam perbedaan yang ada adalah harus sesuai dengan syariat Islam ataupun kaidah Islam agar dapat mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan. Dan macam-macam berlaku umum mengagukan kepala tanda menyetujui berlaku untuk khusus orang Sunda mengatakan paman untuk dari ayah. Yang keempat, metode ijtihad dalam menentukan sebuah hukum dalam hukum Islam memiliki beberapa konsep, yakni A, konsep ijma, B, konsep kias, C, ihtisan, D, ihtisyab. Masing-masing bagian di atas silakan jangan. Yang pertama ada konsep ijma. Kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu setelah Rasulullah wafat terkait hukum syara yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dan contohnya kesepakatan para ulama-ulama atas diharamkannya minyak babi menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kedua, setelah Al-Quran. Diputuskannya untuk membakukan Al-Quran dan dilakukan pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada konsep kias. Tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Menentukan halal dan haram narkotika. Yang pertama, transaksi sewa-menyewa adzan dan hajan salat Jumat hukumnya makruh. Terus penerima wasiat yang membunuh pewasiat terhalang untuk mendapatkan wasiat. Yang ketiga ada konsep istisah. Berpindahnya seorang mujtahid dari keturunan kias jail kepada ketentuan kias jail kepada kias kahfi atau ketentuan yang kuli kepada ketentuan yang sifatnya ijtinadsi. Karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil lebih kuat menghendaki perpindahan tersebut. Yang contohnya dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia berpuasa. Yang terakhir, Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Yang terakhir, konsep ijtisab. Segala sesuatu yang menetapi pada sesuatu maka ia menemani atau menyertainya. Asas hak praduga yang tak bersalah pada bidang hukum pidana. Dalam bidang hukum perdata ada konsep bidang perikatan ekonomi. Dalam hukum perkawinan, nilai sisi dianggap tidak punah. Itu presentasi UAS saya yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum.